Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, hari Kamis malam Jum'ah, malam ke-20 dari bulan Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 15 September 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan mulai hari ini kita masuk kepada hadis berhubungan dengan kitab zakat. Maka telah kita selesaikan kitab Thaharah serta kitab As-Shalah, dan telah selesai kitabul Janaiz, dan telah selesai pula kitab As-Siyam. Maka sekarang kita masuk kepada kitab zakat. Maka kitab zakat, barakallahu fikum, kalimat zakat secara lugatan bimakna az-ziyadah wan nama. Az-zakah dari segi lugah bimakna az-ziyadah wan nama, maknanya tambahan dan tumbuh menjadi besar. Maka dari segi definisi syar', definisi yang kita inginkan dari syariah, zakah adalah hakun fil mal alladhi yablughu nisab bisurutin makhsusah wa tu'ta li fi'atin makhsusah wa qad yusbitu faridatuha fil Qur'anil Karim wa sunnah an-nabawiyah wal ijma'. Definisi dari zakat secara istilah disebutkan oleh para ulama kewajiban dari harta yang harus dikeluarkan, yang mana harta ini sudah mencapai batas nisab tertentu, mencapai batas dari harta yang ditentukan, dengan catatan syarat yang ditentukan dan diberikan kepada masarifuz zakah yang ditentukan. Maka ini definisi dari zakah secara syar'i. Dia adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta dikarenakan telah mencapai kepada batas tertentu dan mempunyai surut-surut yang khusus dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Adapun kewajibannya telah datang di dalam ayat Al-Quran dan di dalam sunnah. Maka dari kewajibannya Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah dari harta-harta mereka itu sebagai sedekah, yang mana akan mensucikan harta-harta mereka dan hati-hati mereka, akan mensucikan harta-harta mereka dan wa tuzakkihim, hati-hati mereka dengan sedekah tersebut. Maka kalimat khud filun amr, ambillah dari harta-harta mereka, menunjukkan bahwa permasalahan zakat harus ada petugas, yang mana petugas itu mengambil harta dari orang-orang yang ahlu zakat, yang sudah mencapai
uangnya itu balagon nisab, terus menerus dalam keadaan di atas dari uang yang ditentukan, dan setiap tahun al-haul uang tersebut masih ada di simpanannya, baik disimpan di rumah atau lebih aman di bank. Maka seseorang yang uangnya itu terus dalam keadaan 300 juta, 500 juta setiap tahunnya lebih atau kurang sekitar itu, maka wajib zakat. Adapun bagi kita yang kadang-kadang 10 juta, nanti di akhir bulan sisa 1.500.000, maka setiap tahun seperti itu, kadang ada di 1 juta, kadang 500, maka ini tidak masuk kepada zakat. Maka dari ayat ini, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta-harta mereka orang-orang yang hartanya di atas dari rata-rata dan sudah setiap tahun dia lalui dalam keadaan lebih, untuk diambil, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar mensucikan harta-harta yang lainnya menjadi suci, dan juga dengan sedekah tersebut dia menjadi orang yang baik, mensucikan hatinya. Dan pendalilan tentang kewajibannya juga digabungkan membayar zakah dengan salat, yang merupakan dua-duanya kewajiban di dalam Al-Quran dan hadis. Maka di dalam Al-Quran banyak terulang, wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dirikanlah salat dan bangunlah dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Maka pembayaran zakat sering di Al-Quran digabung dengan penegakan salat. Ini menjadi pendalilan tentang kewajibannya juga, dan sangat urgennya sesuai di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar bahwa zakah termasuk dari rukun Islam. Maka di hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa siyami Ramadan. Maka rukun Islam ada 5 yang harus tegak, 5 ini sebagai pondasi. Pertama bersyahadat, dan yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membayar zakat. Ini poin pendalilannya, bahwa dia adalah perkara yang wajib. Dan begitupun sebagai pendalilan wajib, telah banyak juga di dalam ayat Al-Quran memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat dan mampu. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka di dalam surat Taubah ini dikatakan yauma yuhma 'alaiha fin nar, maka bagi mereka yang mempunyai harta-harta terutama perhiasan dan yang lainnya sudah mencapai kepada balagun nisab dan tidak mau untuk memberikan zakatnya di dunia, maka pada hari itu dipanaskan dari harta-harta mereka, dari emas dan perak dan pundi-pundi yang dikumpulkan dari uang di neraka jahanam, lalu dibakar, dididihkan dan dituangkan kepada dahi-dahi mereka, kepada punggung-punggung mereka, kepada lambung-lambung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta
yang kamu simpan dahulu, seperti para kolektor disimpan begitu saja dengan alasan kolektif mengumpulkan, maka harus dibayar zakat-zakatnya. Hada makanaztum li anfusikum, maka inilah dari harta-harta benda yang tidak dibayarkan zakatnya, tidak disedekahkan, dan bahkan kamu simpan menjadi collecting. Karena dia seorang kolektor, maka dibeli berbagai perkara-perkara yang pada hakikatnya dia murah, kemudian dikolektif menjadi mahal, dikumpulkan dan disimpan, tidak dibayar zakatnya. Dan perhiasan-perhiasan yang berlebihan yang dipakai mungkin dalam 1 tahun 1 kali dalam acara pernikahan anaknya dan sudah, maka tidak dibayar zakatnya, maka akan dituangkan kepada mereka dan dikatakan, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu dulu makanaztum, apa-apa yang dulu kalian simpan menjadi harta karun. Faduku makuntum taknizun, maka inilah balasan dari harta-harta yang kamu dulu jadikan disimpan, tidak dizakati. Dan begitu pun tarhib, ancaman yang keras seperti ini datang juga di dalam hadis, yang mana hadis telah datang dari Abi Hurairah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu minan nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Bagi mereka orang-orang yang mempunyai harta baik emas, perak dan uang, kemudian tidak dizakatkan, maka kelak di hari kiamat akan dipanaskan lembaran-lembaran emas ini ataupun perak ataupun uang, maka akan dituangkan kepada jidat-jidat mereka, lambung-lambung mereka, junub, pinggang, dan punggung belakang mereka. Maka mereka akan menjerit, kullama baradat u'idat lahu. Maka di saat telah dingin, maka akan diperbaharui lagi, dipanaskan lagi, dan ditumpahkan kepada mereka lagi. Maka akan terus menerus seperti ini. Dan begitu pun fal ibil, dan begitu pun untuk zakat hewan ternak, zakat mawashi namanya. Fal ibil, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala sahibu ibilin la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha ila idza kana yaumul qiyamah butihalaha biqa'in qarqarin aw fara makanat la yafkidu minha fasilan wahida tata'uhu bi ahfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Wa kadzalika al-baqarah wal ghanam. Maka hadis ini disebutkan orang-orang yang mempunyai
binatang ternak dari ibil, unta, dan baqarah, dan sapi, dan gonam, kambing, tidak dibayarkan dari zakat, maka nanti akan ada batasan zakatnya. Berapa zakat sapi, berapa zakat kambing, berapa zakat unta. Maka jika tidak dibayarkan di hari kiamat, maka mereka akan memanggulnya dan akan menggigitnya dan akan menanduknya. Maka ini semua dalil Al-Quran dan hadis tentang permasalahan az-zakah. Maka zakah itu adalah perkara yang wajib, pendalilannya kami sebutkan tadi, dan juga tarhib banyak di Al-Quran dan Sunnah bagi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat harta, emas, perak, dan yang lainnya, akan logam itu dipanaskan dan dituangkan ke jidat mereka dan punggung mereka dan lambung. Dan adapun dari binatang ternak yang tidak dibayarkan zakatnya, maka dia akan menginjak-injak dan akan dipanggul menjadi berat dan sebagainya. Maka setelah kita masuk kepada definisi zakah dan hukumnya dan tarhib bagi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat, maka sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam. Al-hadisul awal, maknanya hadis pertama dari kitab Az-Zakah. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala